berada selalu dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Ya, saya langsung saja Ibu untuk membuka waktu karena tidak lama juga yang diberikan oleh panitia. Pada materi kali ini, sesi pertama, kita akan masuk ke sharing terkait 7 prinsip dasar ya merancang digital storytelling, disingkat DST ya Ibu-Ibu ya, bagi siswa PAUD. Ini. Jadi ada prinsipnya, bagaimana nanti Ibu-Ibu dibekali dengan prinsip dasar ini sebagai fondasi fundamentalnya dalam perancangan sebuah digital storytelling yang efektif dan luar biasa yang pastinya. Nah, untuk prinsip penerapan digital storytelling itu ada 7 langkah Ibu. Ya, ada 7 langkah. Ketujuhnya itu harus diimplementasikan ya Ibu, harus dilakukan oleh guru-guru semua mungkin yang merancang sebuah digital storytelling yang luar biasa nantinya. Yang pertama yaitu adalah digital storytelling itu diawali dengan storyboarding handout ya. Jadi ada konsepnya, ada konsep dikonsepkan dulu apa yang mau dituliskan di situ narasinya, sumbernya dari mana, topiknya apa, substansinya apa saja yang ada dalam sebuah digital storytelling tersebut. Ibu tuliskan nanti. Nah, kita akan lebih lanjut dibahas nanti oleh Bu Anis yang mungkin Ibu. Berikutnya adalah segmentasi cerita. Jadi cerita itu harus mempunyai segmen ya, dipilah-pilah supaya tidak langsung ditampilkan dalam satu story atau cerita. Yang ketiga itu temporal duration. Jadi ibu ini ibu semua harus memperhatikan waktu juga. Ya, tuh. Saya singkat saja. Yang keempatnya mungkin voice actor dari ibu-ibu sekalian, ibu guru yang akan merekam apakah itu suaranya ataupun memang merekam visualisasinya. Nah, yang kelima itu adalah visualisasi karakter. Ya, jadi bagaimana karakter-karakter yang ditampilkan dalam cerita itu ditampilkan secara visual yang dapat mempengaruhi nanti substansi dalam pembelajarannya di cerita tersebut. Yang keenam itu setting cerita. Karena sebuah cerita yang otomatis harus ada settingan ceritanya di dalam sebuah digital storytelling itu. Mulai dari gambarnya, suaranya, gesturnya, dan lainnya. Lalu yang terakhir itu desain naratif. Ya. Desain naratif itu intinya Ibu harus bisa merancang sebuah bahasa yang lebih dipahami oleh anak atau siswa. Yaitu mungkin sedikit awal untuk tingkat penjelasan 7 prinsipnya. Akan lanjut ke prinsip pertama ya Ibu-Ibu. Storyboarding handout of digital storytelling. Ya. Jadi ini salah satu bentuk dari storyboarding ya. Ini adalah file ya, bentuknya file. Di situ ada kolom dan ada juga panduan atau template di situ. Di mana ibu semua nanti akan menuliskan di ceritanya kategori temanya apa, lalu juga bidang pengembangan anaknya itu ke arah mana, lalu yang keempat juga sinopsisnya apa saja yang akan dituliskan di situ untuk terkait dengan ceritanya, lalu juga durasinya berapa lama, ya. Di durasi ini lengkap, jadi semua dipilah secara lengkap, hitungannya detik ya. Lalu juga jenis medianya. Jadi jenis medianya itu apa yang akan Ibu pakai atau semua perancangan di PTS ini akan dipakai jenis media, misalnya suara, sound, visual, video, atau misalnya sumber dari virtual learning environment, misalnya di YouTube atau di mana, misalnya di internet.
Nah, lalu yang ketujuh adalah narasinya. Ya. Ini yang termasuk ke prinsip pertama. Ya, jadi anak akan hilang nih motivasinya kalau misalnya nonton sebuah story itu yang monoton ya, membosankan dan tidak memicu rasa keingintahuan mereka. Nah, oleh itu panduan handout ini sangat berpengaruh sekali untuk membangun konseptual agar tercapainya pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Kita masuk yang kedua. Prinsip yang kedua adalah segmentasi cerita. Ini ibu-ibu, membuat sebuah digital storytelling itu memang tidak langsung dimasukkan semua topik pembelajaran ya. Jadi tidak semua dimasukkan atau digabungkan dalam satu cerita, tapi ibu guru itu harus memilahnya atau mensegmentasikan cerita-cerita. Ya, ada 6 tahapan di sini untuk mensegmentasi sebuah digital storytelling. Ya, di sini misalnya pertama adalah segmen pemunculan sosok guru ya, misalnya pembuka kan, jenisnya bisa disorot ibu, divideokan, misalkan boleh berapa detik. Lalu juga segmen pengantar ceritanya harus ada, maka narasinya sedikit, apa sih ceritanya terkait apa, kan dituliskan. Lalu yang ketiga adalah segmen pemunculan karakter buruk misalnya ya, karakter antagonis misalkan ya. Tuh, permasalahannya apa misalnya. Di situ harus ada timbul masalah kan misalkan. Nah, itu dimunculkan, misalkan berapa frame kalau divideokan misalkan berapa detik, itu nanti itu tinggal isi di storyboard-nya. Lalu yang keempat itu dimunculkan juga karakter baiknya ya, solusinya dalam arti akan solusi untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Maka yang kelima adalah penutup cerita. Jadi secara umum resume dari cerita itu apa, pembelajaran apa yang akan didapatkan dari cerita yang ditampilkan tersebut. Lalu yang terakhir adalah segmen pemunculan sosok guru. Nah, nanti dimunculkan lagi gurunya, divideokan lagi seperti di TV misalkan ya, ada awal dan akhir misalkan. Dibuka dan ditutup oleh sosok guru yang bisa ditampilkan secara video misalnya, yang berisikan kesimpulan dari pembelajaran. Nah, itu prinsip yang kedua ya. Jadi 6 tahap ini itu dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi dalam pembuatan videonya, dalam screen-nya. Itu akan memudahkan. Lalu yang ketiga adalah temporal duration. Temporal duration itu terkait masalah waktu, ibu-ibu. Nah, di sini kan durasi waktu itu sebuah digital storytelling untuk anak adalah 3-5 menit. Ini berdasarkan literatur penelitian ya, dalam arti banyak yang berbicara 3-5 menit, dan simpulkan bahwa durasi digital storytelling itu efektif adalah 3-5 menit. Itu meliputi apa saja? Yang pertama mungkin screen duration ya, dalam arti durasi keseluruhan itu misalnya 5 menit. Lalu story duration ya, cerita dari durasi cerita itu misalnya. Lalu juga plot setiap durasinya misalkan. Jadi total pokoknya 5 menit, tapi di situ misalkan ada 5 atau 10 segmen. Ibu bisa pilih tadi kan segmentasinya seperti apa. Ukurannya mungkin lebih ke detik. Jadi 3 komponen ini yang ada di temporal duration ya. Kalau ibu yang pernah menggunakan pasti apa bagaimana mengolah melekat sebuah video, sebuah animasi misalnya di aplikasi yang pernah dipakainya. Berikutnya yang keempat itu voice actor. Jadi aktor dalam arti di sini dubber ya mungkin.
Kalau bicara dialognya mungkin dabernya. Nah, ibu-ibu pernah tahu kan Mas apa film Doraemon itu ya dari awal 90-an, akhir 90-an kalau nggak salah. Itu viral. Dulu masih belum ada internet. Dan sekarang kita lihat di sini. Saya akan perlihatkan sedikit saja ya. Nih. Waduh, ada aku kawan nih. Oh, lihat. Nobita. Bukan aku yang Nobita. Ini Nobita kok. Nobita kan laki, Nobita cewek. Oh iya. Kebalik. Nobita itu laki kok cewek. Kebalik. Mana yang isi suara jadi Giant yang nakal? Coba ngomong dulu. Giant. Coba. Wah, ngomong-ngomong kita sedang ada di mana nih? Jadi si Suka mana? Suka. Aku sih suka yang Nenek ya, cantik itu tuh. Nama aslinya? Jessie Milyanti. Itu, bagus kan? Halo Suneo. Suneo, mana Suneo? Aku pikir aku mau pergi ke Paris. Mirip ya Aku sudah sebenarnya. bawa mainan banyak. Coba suaranya lagi kok. Tadi cewek ya. Waduh, aku senang nih ketemu Nobita KW. Aku jadi bingung, harusnya aku pakai baju kayak gitu kali ya. Doraemon. Halo semuanya. Aduh, pasti tahu kan Doraemon yang gendut, yang jalannya nggak bisa kencang. Senang sekali saya ada di sini. Baik ya. Mungkin voice actor. Nah, ini salah satu bagaimana ibu guru kreator di sini itu memang harus kreatif ya dan meresapi apa yang narasikannya, apa yang dibicarakannya. Seperti contoh ya tadi ini dabar-dabar Doraemon ya, Ibu. Dan nggak disangka bahwa dabar Doraemon itu adalah ibu-ibu ya, udah nenek-nenek. Ini almarhum ya, Bu. Udah wafat, sudah tidak ada. Tuh, jadi ternyata dabar ini memang sangat berpengaruh terhadap ekspresi anak ya, daya afektifnya anak untuk menangkap sebuah informasi berdasarkan narasinya yang ditampilkan dari sebuah cerita, misalkan ya tanpa melihat nih ibu-ibu nanti harus bisa bagaimana mengekspresikan itu suaranya, intonasinya, lalu juga menghayatinya sejauh mana agar anak-anak atau siswa di pendidikan usia dini itu lebih merasa seakan-akan nyata dan hidup ini cerita. Itu mungkin ibu-ibu ya sedikit banyak terkait tentang dabernya atau istilahnya voice actor. Nah, saya sesi yang awal untuk di pertemuan pertama ini 1 sampai 4. Nah, nanti kita akan ice breaking dulu sebentar ya, Ibu ya. Saya simpulkan dulu. Jadi untuk poin prinsip 1 sampai 4 itu ya terdiri dari storyboarding, handout, segmentasi cerita, lalu juga temporal, duration, dan terakhir yang keempat adalah voice actor. Itu semua juga berdasarkan permintaan agar pembelajaran berbasis digital storytelling itu bisa ditangkap dengan baik oleh anak dan menghasilkan sebuah learning outcome yang diharapkan oleh pembelajaran tersebut. Ya, anak akan cepat akan lebih fokus. Jadi juga misalkan di sekolah atau di sosok guru yang muncul di dalam story-nya, misalkan ya, itu lalu juga anak akan lebih memberikan perhatiannya terhadap cerita yang disampaikan oleh ibu gurunya. Lalu juga anak akan bersemangat jika dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang bersifat dinamis, yang berubah-ubah gitu ya. Jadi tidak monoton gitu ya. Ya, lalu konsentrasi anak juga masih terbatas. Jadi ibu guru di sini semua harus bisa berinovasi berdasarkan panduan ini, prinsip ini agar konsentrasi anaknya itu maksimal ya, bisa menerap pembelajaran dalam sebuah cerita. Lalu juga anak akan lebih intinya itu dua tadi, termotivasi dan
daya fokusnya itu adalah maksimal ya, tingkat konsentrasi dan fokusnya itu itu. Berikutnya mungkin sampai di sini dulu ya Ibu, kita breaking dulu sejenak.